pacar tuh 7. Banyak kali bang. Istri itu yang ke-8. Jelek-jelek begini, laris manis. Kenapa nggak masak? Kan gitu. Iya tadi ngaji. Ngaji? Mendingan ngajinya daripada suaminya, kan gitu. Iya. Sampai gitu saya. Kan dengar-dengar abang dulu suka apa ya, mukuli orang ya katanya. Itu gimana ceritanya bang? Ya nggak suka sih Oh nggak suka. sebenarnya. Cuman Oh, apa ya? eh, nggak suka aja lihat orang kalau kreak gitu kan. Bahasa Medannya kan kreak kan. Naik sepeda motor nyalip-nyalip. Terus masuk kampung orang nggak permisi. Nah itu paling kita gangguin lah. Kalau melawan ya kita pukul gitu. itu dulu ya pas Itu dulu. zaman sekolah ya. Zaman-zaman sekolah dulu, zaman Sekolah. SMP, SMA, SMA, SMA. SMU tuh, SMU. SMP berarti masih baik. Baik, masih baik. Berarti titik berubah jadi buruknya itu kapan? Di waktu SMU itu, Ketemu karena ketemu apa? sama teman-teman yang Teman-teman nggak baik mungkin kan, gitu ya. Berarti terpengaruh ya. terpengaruh. Terpengaruh. Akhirnya suka apa ya, aktivitasnya ngapain aja sama teman-teman yang nggak baik ya. Kalau dulu cuman merokok lah, kalau sekolah ya, Ah, merokok, narkoba ya sikit-sikit lah. Gitu ya. Itu kan dulu. pernah juga bang? Ya, itu masa sekolah. Dulu ya. Sampai akhirnya putus sekolah. Berarti, itu berarti pas masa sekolah. Putus sekolah. Berarti bisa dibilang putus sekolahnya gara-gara itu juga ya? Ya, salah satunya. Sebenarnya putus sekolahnya gara-gara sepeda motor. Gara-gara sepeda motor. Bagaimana? Dulu kan saya itu teman-teman kan naik sepeda motor tuh kalau di sekolah. Jadi saya kepingin tuh kan, wah enak juga itu. Pergi sekolah, pulang sekolah, naik kereta kan gitu kan. Wah enak juga itu. Lama-kelamaan saya minta sama orang tua, Nggak dikasih. Pak beli kereta kenapa aku Pak? Naik kereta, kayak bapakmu punya gudang duit aja, gitu kata bapak dulu. Nah, ya udahlah kalau nggak dikasih, kan biar enak, biar nggak ongkos, pulangnya pun cepat gitu kan. Akhirnya sebulan kemudian beliau pulang bawa sepeda motor. Nah itulah motor bebek gitu kan. Wah itu senangnya luar biasa. Akhirnya punya sepeda motor. Pergi sekolah, pulang sekolah naik sepeda motor. Sampai akhirnya pergi sekolah nggak ke sekolah. Oh begitu. Jadi janjian sama kawan gitu kan. Mana kita? Patumba, ayo. Nah, gitu. Jalan-jalan ya. Dulu sering cabut sekolah itu ke Patumba. Bahasa Medannya cabut. Kalau bahasa Indonesianya bolos, ya kan. Ada apa di Padumba itu ada apa? Ada sungai. Jadi dulu kita suka berenang. Saya hobinya berenang. Nah, jadi main bola, berenang. Nah itulah. Pun kita kan tarkam kemana-mana juga sering dulu. Main bola gitu kan. Itu dulu kok bisa, maksudnya ini biar jadi pelajaran kan Ya. buat yang dengar. Kira-kira menghindarinya itu gimana gitu. Dulu awalnya terjerat itu gimana tuh bang? Sebetulnya awalnya terjerat itu karena terpengaruh kawan ya. Terpengaruh kawan. Satu, terpengaruh kawan. Kedua, ada duitnya. Kan gitu. Kawannya. Ya, awalnya kan diberi gratisan. Oh, kan gitu. awal mulanya dikasih Ya, suruh nyoba. Nyoba. Nih enak nih. Apa itu? Ini. Wah, coba dulu baru bisa komentar. Kan. Kita coba. Tapi nggak dikasih taunya kalau itu tuh ini obat terlarang gitu enggak. Ya dikasih tahu. Oh, kasih tahu. Apa ini? Udah, nanti di penjara. Udah, kan gak ada yang tahu. Pakai aja gitu kan. Sampai akhirnya saya pakai. Terus ya, gitulah. Terjerumus ke dalamnya ya kan. Ketagihan. Ketagihan. Itu waktu ketagihan tuh rasanya gimana, Bang? Maksudnya apa? Dorongannya tuh gimana? Kan nyoba pertama nih. Ya,
Habis itu yang dirasa apa? Iya, enak aja gitu. Fly. Fly itu apa yang didapat? Ibaratnya nggak ada yang dipikirin. Tenang Yang gitu dipikirin ya. itu yang indah-indah aja. Yang dipikirin yang indah-indah, yang nggak indah nggak usah dipikirin gitu. Yang masuk itu yang indah-indah gitu. Sebenarnya itu kan itu namanya obat, bener obat. Cuman itu kan mungkin kalau saya tahu ya, kalau lihat-lihat film perang itu kan, itu obat-obat untuk orang perang itu sebetulnya, Supaya berani. supaya tidak sakit. Ya, nggak terasa ya. Pas Karena operasi kalau ya. kita pakai itu narkoba jenis itu, kita nggak merasakan lapar, Gitu. kan begitu, tidak merasakan kantuk. Eh, jadi kan siaga satu terus tuh. Iya. Itu efeknya berapa lama satu obat tuh sampai satu? Tergantung sebenarnya itu tergantung berapa yang kita konsumsi. Oh, ada dosis ya. Ada dosisnya. Jadi kalau semakin banyak duitnya, semakin lama efeknya. Sebagai ramai efek. Cuman nggak enak kalau kelamaan pun. Kenapa gitu bang? Akhirnya kalau kita sudah ini down, sudah habis, terus kita kayak mayat hidup, tidur nggak bangun-bangun, Gitu ya. gitu bisa sampai 1 hari 1 malam itu tidur nggak bangun-bangun, gitu. Capek pas. Oh, karena tadi siaga satu terus kan. Iya, Jadi, nggak tidur-tidur. begitu habis capek Iya. ya. Manusia kan ada ininya kan, Ada waktu butuh waktu istirahat. istirahat. Gitu. Itu penasaran nih bang. Kalau pas fly itu kayak mimpi apa kayak mana? Apa sebenarnya Sadar sih, tapi sadar. kayak nyata gitu. Sadar, cuman apa yang kita ucapkan itu kadang-kadang nggak perlu kita pikirkan, nyeplos saja gitu. Gitu ya. Nah, Berarti mirip-mirip ini ya apa? Kalau orang minum minuman keras tuh mirip. ya, narkoba sama alkohol sebenarnya sama sih Sama. efeknya. Cuman kan kalau alkohol itu lebih keseringan ke emosi, ya kan? Marah. Emosi, marah, gampang apa main tangan kan gitu. Kalau ini dia lemah. Damai. Oh, damai. Damai, orangnya cinta damai, santai. Berarti dulu abang mencari ketenangan lah ya, mencari kebahagiaan. Sebenarnya Dari bukan situ. mencari ketenangan, ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Awalnya itu ikut-ikutan, lama-lama, nah itu tadi. Karena sampai kerja pun kita masih pakai seperti itu. Susah lah mau keluar dari situ susah. Susah, karena kalau masih berteman sama orang yang masih make, nggak akan kita bisa keluar, nggak akan kita bisa bertobat gitu. Kalau nggak memang benar-benar kayak Opik itu bilang kan, Tombo hati ada 5 perkaranya kan gitu. Ya itu tadi berkumpulan dengan orang-orang soleh itu salah satunya. Pengaruh besar ya. Pengaruh besar, lingkungan. Karena kalau kita simpulkan dikit tadi dari sejauh ini cerita kita, awal mulanya karena berteman sama yang nggak baik tadi kan. Iya. Disuruh nyoba apa iseng-iseng, awalnya kan Iya, iseng nih, iseng. nggak niat ya. Lama-lama kebutuhan. Lama-lama butuh. Iya. Jadi dulu perjuangan meninggalkan itu gimana bang? Ada nggak kisah-kisah yang bisa bang ceritain? Istri. Istri. Istri saya itu. Dulu kan kita pacaran. Kan gitu. Sebelum hijrah. Hijrah. Itu sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Sebelum hijrah kita pacaran. Saya tuh punya pacar tuh 7. Wah, banyak kali bang. Istri itu yang ke-8. Jelek-jelek begini, laris manis. Karena dulu pakai kereta King kan. Oh, dulu paling ini ya kelasnya. Dulu kalau pakai kereta King itu jelek pun ayam. Kan dianggap dulu kalau King rampok ya. Jahat. Iya. Kalau ini dulu kalau mungkin ya kalau pandangan perempuan itu kalau pakai kereta King itu mungkin gantengnya gitu mungkin kan. Atau ih banyak uang nih. Gentle gitu kan. Oh, nampak maco. Iya, lebih ke gentle gitu kan. Jadi kita dulu kan ada geng gitu kan. Ada 6 orang gitu. Geng kita itu 6 orang. Naik King semua. Enggak, ada yang satu pakai RXZ, yang 3 pakai King, yang satu pakai Neotech.
Neotek itu GL Pro. Oh, GL Pro. Tapi kereta besar semua. Iya, kereta besar semua kita. Nah itu kemana-mana bareng gitu kan. Sampai akhirnya saya punya, itulah, bertemu dengan istri. Jadi istri saya itu, abangnya itu teman saya. Cuman teman say hello aja, teman tahu oh ini anak Eka Rasmi, anak Johor. Kenal aja. Ah. Bukan sahabat nongkrong. Bukan. Enggak. Jadi kenal-kenal aja. Saya pun nggak tahu kalau istri itu adik dia. Oh gitu. Cuman suatu hari kami diundang di Johor itu kan, tempat ponakannya ulang tahun. Ponakannya ulang tahun, jadi ketemulah di situ sama istri. Jadi ketemu sama istri, saya lihat, wah perempuan ini manis juga ini, kan gitu, rambutnya panjang, ya kan, putih gitu kan, wah bisa lah ini kan gitu. Padahal pada saat itu, saya ada tuh. Iya, saya masih enggak, saya satu, satu tuh masih pacaran tuh, sama anak Marendal. Berarti yang 7 udah mantan lah ya. Udah mantan. Ya, akhirnya kita kan laki-laki, mana bisa kita lihat mana yang bisa dijadikan istri, mana yang belum bisa dijadikan istri kan gitu. Pada saat itu saya mau mencari istri karena usia udah 27 kan, gitu ya. Hampir 27 lah itu, 26 ke 27. Sampai akhirnya saya minta nomor HP-nya dari teman, ya chat-chatan lah begitu. Singkat cerita pacaran lah kita gitu kan. Cuman pada waktu itu dia nggak tahu kalau saya itu nakal, bandel, gitu kan. Jadi sampai akhirnya dia tahu dari teman yang nggak seneng lah nih hubungan kami kan, gitu kan. Tahunya sebelum nikah nih. Sebelum nikah, tahu dia. Terus dia nggak mau sama saya lagi. Kita putus saja katanya. Jadi disitulah Bang mulai kayaknya aku perlu berubah nih gitu. Enggak, aku nggak mau putus. Oh gitu. Kenapa? Aku cinta sama kamu, gitu kan. Enggak, kalau orang cinta katanya, kalau orang cinta rela berkorban demi orang yang dicintai. Mikir saya. Ya juga. Nah, udah pulang sekarang. Kalau mau berubah jumpai aku. Kalau belum mau berubah nggak usah jumpai aku. Itulah katanya. Tapi itu setelah itu ya uring-uringan kan. Berapa lama? Mana nih perempuan apa make? Perempuan apa make kan gitu kan. Itu bergejolak seminggu. Seminggu itu. Mikirnya seminggu sampai akhirnya ya aku mau berhenti. Nah, yang bikin Abang memutuskan, oke lah aku berhenti itu. Waktu seminggu mikir itu, Abang mikirin apa? Mikirnya gini. Ya, mau sampai kapan? Betul juga. Kan gitu. Mau sampai kapan? Saya ikut prinsip bapak saya almarhum. Almarhum bapak saya tuh pernah bilang, karena saya bandel itu kan, dulu mukul orang, dia yang damaikan, dia yang bayar mengobati orang yang saya pukul kan gitu kan. Sampai di rumah itu dia pernah bilang sama saya, kamu tuh kalau masih mukuli orang, ku bela sampai mati. Tapi kalau mencuri narkoba, busuk kamu di penjara, nggak akan ku tolong. Nah, gitulah prinsipnya. Berarti pesan orang tua juga ya? Ya, pesan orang tua. Habis itu, ya juga ya. Aku pakai narkoba habis 200 sampai 300 ribu sekali pakai. Sekali aja tuh ya? Iya, sekali telan. Sekali pakai. Nah, dulu kan yang itu kan. Dulu saya dominan ke yang tren juga saat ini tuh, yang makan bubur itu. Nah, itulah, dulu saya itu juga. Itu 200 sampai 300. Sampai teman itu kalau nggak punya duit saya bandarin. Oh gitu. Royal juga. Royal. Karena dulu saya cari duit pun enak. Oh gitu. Gimana cara nyari duitnya? Nyolong minyak. Nyolong minyak siapa? CPO. Oh gitu. Dulu kan saya supir tangki. Supir tangki sawit. Iya, awalnya kernet. Kernet truk gitu kan, truk tangki tuh. CPO. Ya, awalnya kernet. Terus
karena kinerja saya bagus dan saya pernah dilihat mandor bawa truk. Terus mandor bilang, udah kamu bawa itu aja, engkel, gitu. Engkel itu roda 6. Saya dulu Kerneti yang tronton, gitu kan. Udah kamu bawa engkel aja. Saya belum punya SIM Dor. Udah SIM gampang. Keluar. Dulu Indonesia kan namanya juga gampang itu. Gampang, ya. Kalau mereka punya aparat kan gitu. Kalau Ada jalur susah, ada jalur gampang. Iya. Nah, udah gampang itu katanya. Itu. Yang mana Dor mau truk itu? Udah itu bawa 90-30 DM. Oh, itulah dulu bawa itu. Sampai akhirnya bawa truk, cari duit enak kan gitu kan. Ngabisinnya gue enak. Ke diskotik malam, tiap malam Jumat ada Malam Jumat pula ya. kikiknya ya kan. Iya. Pas orang wirid abang tempat wiridnya Saya beda. kemaksiatan, wiridnya juga gitu. Jadi, kenapa kita milih malam Jumat? Karena ada kikuk-kikuknya itu kan gitu. Jadi akhirnya kita ke diskotik itu langganan lah gitu kan. Langganan ke situ sampai akhirnya bertemu lagi jenis narkoba yang lain gitu. Sampai akhirnya begitu juga, bergelut semua begitu hari-hari begitu. Saya pikir-pikir kalau ditabung tuh duit bisa bangun rumah satu, Iya. sama mobil satu. Karena udah sejak zaman sekolah ya kan. Sejak bekerja lah. Sejak kerja. Iya. Waktu sekolah Putus sekolah langsung ikut itu kan kernet tangki, kernet truk gitu kan. Ya sampai akhirnya bisa membiayai diri sendiri dan menafkahi rumah tangga di dalam rumah orang tua kan gitu kan. Sampai akhirnya ya bertemu sama istri. Oke, berarti titik perubahannya itu ketemu istri nyuruh berubah, dan udah ada benih-benih tertanam dari pesan orang tua. Iya, gitu. Sampai akhirnya berubah. Nah, waktu abang memutuskan berubah tuh, kadang kan gini ya, ada orang kepengen berubah, Ya, tapi nggak tahu nih cara berubah itu gimana gitu. Nah, abang bisa berubah jadi kayak hari ini tuh. Ketika abang memutuskan berubah, abang ngapain gitu? Maksudnya, abang jumpai siapa? Gitu. Ada nggak sosok yang mengajarkan perubahan itu? sebetulnya kalau sosok nggak ada, Nggak ada ya? nggak ada. Cuman istri yang selalu selalu mendorong. Awalnya dulu kita itu sama istri cuman yang penting saya tidak narkoba aja. Yang penting saya tidak alkohol, bersih lah. Ya. Dan saya berjanji kepada istri, saya mau berubah, ya saya mau berubah. Kalau mau berubah, ya nggak apa-apa, kita pacaran. Gitu. Akhirnya kita pacaran, sampai orang tua istri itu, mertua saya yang sekarang itu, sampai itu nggak suka sama saya tuh, karena saya itu begitu kan. Sampai akhirnya mereka itu merestui kami. Saya ditantang untuk melamar, ya saya lamar. Kalau saya cinta. Orang kan gitu. ditantang, cinta pula ya. Cinta pula kan gitu. Dulu kan kayaknya istri saya itu memang gimana ya? Beda dengan 7 wanita yang lain tadi. Oh, beda. Iya, beda emang. Nggak tahu ya, bukan dari fisik sih sebenarnya. Dari hati aja. Karena dia yang bisa bikin saya berubah gitu kan. Berarti berubah. Nah, terus jadi waktu berubah itu abang ngapain sama istri ini? Sama istri nggak ada, ya biasa-biasa aja. Istri pun belum berhijab kan. Kita menikah. Biasa aja lah ya. Iya, akhirnya kita menikah. Setelah menikah, ya udah biasa aja seperti orang-orang yang rumah tangga yang lain kan. Nggak ada kegiatan kajian, sholat pun lewat terus kan gitu. Tapi yang penting kemaksiatannya udah ditinggalin. Udah tinggalin, nggak ada lagi kemaksiatan. Cuma belum melakukan kebaikan. Iya, cuma belum melakukan kebaikan. Sholat tinggal terus sampai kita itu akhirnya punya anak dua. Punya anak dua, istri mulai ngaji-ngaji. Menutup aurat. Waktu istrinya nutup aurat, abang nggak ini kok istriku tiba-tiba nutup aurat? Iya, saya tanya juga.
Awalnya sih mau beli ini, mau beli itu, untuk apa? Ya dipakai. Oh, kok tumben? Dia bilang kan. Nggak boleh? Ya boleh. Ya, boleh silahkan. Kalau untuk kebaikan ya boleh. Kok nggak dari dulu, saya bilang gitu kan. Nah, dia ikut pengajian kan, mulai masuk gitu kan. Karena dulu saya gini ya, kalau memandang anak-anak pengajian, istilahnya orang-orang yang mengaji gitu kan, saya dulu mikirnya itu orang-orang sombong gitu. Kenapa gitu? Karena nggak ramah. Oh, banyak yang nggak ramah. Banyak yang nggak ramah. Nggak ramahnya kayak mana nih? Dulu kan abang ipar tuh kan sebelah rumah tuh, kan gitu. Abang ipar kan mengaji tuh, kan gitu kan. Jadi teman-temannya tuh kan banyak tuh datang, masuk, keluar, masuk. Kita di depan rumah tuh, kan gitu. Tapi nggak nyapa. Tapi kok senyum pun enggak. Padahal awak udah mengharapkan senyum dia, kan gitu. Oh, gitu ya. Tapi senyum pun enggak. Orang ini sombong-sombong ya. Padahal pakai lobe gitu. Biasanya kan orang kalau udah paham agama kan orangnya ramah gitu kan gitu. Atau mungkin karena buru-buru. Ya itu pikiran saya kan gitu. Pikiran saya begitu. Ini kajian apa ini kan gitu. Karena memang saya aja nggak ngaji aja sama semua orang ramah gitu kan. Masa itu ininya lah, kesan pertamanya. iya, gitu ya. kesan pertama saya lihat orang ngaji tuh kayaknya sombong gitu. Dan saya sih nggak ada melarang-larang istri mau kamu nggak ngaji, kamu jangan ngaji, nggak ada. Ya dia mengaji sampai akhirnya saya pulang kerja itu pernah masakan nggak ada, kan gitu kan. Saya nuntut nih sama istri. Marah lah ceritanya. Nggak marah sih, cuman nanya gitu, nuntut gitu lah. Kenapa nggak masak, kan gitu. Iya tadi ngaji, pentingan ngajinya daripada suaminya, kan gitu. Iya. Sampai gitu saya. Mulailah ada kericuhan ya. Iya, kericuhan. Tuh lihat anak belum mandi, suami pulang kerja nggak ada makanan mau makan gitu. Marah-marah saya gitu kan. Sampai akhirnya marah memang, marah gitu. Ribut, jadi ribut gitu. Dinasihati sama dia, sama istri kan. Sebenarnya ini kan sebenarnya kita ayolah, nama juga berumah tangga. Ayolah kita sama-sama Saling bantu. bangun rumah tangga ini, saling bantu. Ya kalau pulang kerja itu jangan marah. Bantulah yuk masak sama. Ayo ini mandikan anak, saya yang masak katanya gitu. Aku udah cari nafkah di luar. Ego laki-laki. Iya. Karena nggak tahu agama kan gitu. Sementara kan kewajiban itu kewajiban berdua kan gitu kan. Sampai akhirnya istri lihat kawan makan itu kan kok enak juga ya tuh kalau ngaji gitu. Tapi sebatas itu aja. Sampai akhirnya istri itu ini kan bilang ke saya, udahlah tuh ada kajian umum, ikutlah sana katanya. Orang belum sholat kok ikut kajian umum. Ada gitu kan. Ya sholat lah katanya gitu. Ya enggak apa-apa, nanti kan setelah tahu dari kajian umum itu Sholat. mungkin pikiran Abah bisa berubah gitu kan. Ya nantilah itu, saya bilang gitu kan. Sampai akhirnya pada suatu sore saya pulang kerja, sudah mandi, udah bersih gitu kan. Depan rumah saya duduk di teras. Lalu karena rumah dekat masjid kan, jadi suara toa itu kan, waktu suara ngaji. Oh, suara ngaji. Jadi pada saat itu surat Ar-Rahman itu yang dibacakan. Ar-Rahman gitu kan. Halamal Quran. Loh, saya dengar ya kan, merinding saya. Merinding gitu kan. Sampai akhirnya nangis sendiri. Kok nangis? Nggak sadar tuh ya. Bodoh kali aku kok nangis. Kenapa aku ini kan gitu. Nggak sadar tuh. Kenapa kok nangis? Saya masuk rumah. Istri tanya, kenapa? Nggak apa-apa, gitu aja. Waktu azan baru saya ambil wudhu, ya kan? Ambil wudhu. Sampai awalnya itu saya dulu lupa doa mau wudhu.
niat mau wudhu Niat. tuh lupa. Doa wudhu bagaimana ya? Mau tanya istri malu, kan gitu kan? Nyari Google nggak? Belum ya waktu itu Belum. Belum kepikiran sampai Google. Ya itu loh, mau nggak mau kan? Tanya istri aja. Bun, kayak mana doa wudhu bun? Ya Allah, jangan diejek lah, diajarin. Ya. Diajarin sama dia kan. Dan diajarin, niatnya tahu kalau niat sholat. Oh itu tahu, insya Allah, nggak lupa itu. Gitu. Karena dulu kan saya ngaji juga kecil. Waktu kecil ya, nggak pernah madrasah sih, cuman ngaji ke rumah-rumah gitu aja. Jadi insya Allah, alhamdulillah, Al-Fatihah masih hafal, surat-surat pendek masih hafal lah. Cuma doa wudhu. Doa wudhu tadi gitu, Mas. Kok lupa gitu ya. Sampai akhirnya saya sholat. Tapi sholatnya maghrib toh, gitu. Maghrib aja. Maghrib aja. Tiap hari itu ya. Dibangunin subuh. Nanti sampai akhirnya dipaksa sama istri. Ayolah, ya pokoknya sampai akhirnya tuh kalau kita itu rincu aja semua, perlu dengan keributan di rumah ya. Di rumah, istri itu nyuruh saya itu hijrah gitu kan. Ayolah berubah demi kehidupan, bukan kehidupan di sini aja katanya, kehidupan di akhirat juga nanti. Kalau di dunia ini sebentarnya. Di akhirat selama-lamanya kita. Kata siapa? Saya bilang gitu. Kayak udah pernah kesana aja gitu kan. Kata Al-Quran loh. Al-Quran itu kan kata-katanya Allah. Kalau Allah itu loh bah, gitu-gitu kan. Ya udah, doain aja suamimu nih semoga cepat hijrah gitu kan. Sampai akhirnya saya pernah itu satu malam, saya main ke rumah kawan, ditelepon terus. Suruh datang gitu ya. Rupanya ada kajian umum kan, gitu kan. Terjebak kan ya. Apa sih? Pulang, bentar, pulang katanya. Sekarang pulang, gitu kan. Nah, saya pulang akhirnya kan. Ribut lah tuh di rumah, ribut gitu. Sampai akhirnya dia bilang, udah, sekarang abah kepala rumah tangga. Suruh milih lagi. Pilih anak-anak abah ini mau jadi apa nanti. Terus saya mikir, iya juga ya. Kalau anakku nanti kayak aku, kayak mana kan gitu. Udahlah, terpaksa. Dengan terpaksa nih jalan. Terpaksa berubah lah. Ya, terpaksa ke kajian. Terpaksa ikut kajian umum tadi itu. Dari kajian umum itulah saya bertemu dengan Ustadz Kusnadi itu kan. Dari kata-kata beliau itulah yang bikin saya berubah. Apa kata-katanya bang? Masih ingat? Mana ya? Yang saya ingat itu tentang sejarah Rasulullah gitu kan. Dulu seperti sahabat beliau, sahabat Rasulullah itu kan seperti Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu kan dari kafir, dulu tukang mukuli orang, dosanya banyak kan gitu kan. Setelah masuk Islam nol. Seperti halnya juga dengan kita bang. Kita sebesar apapun dosa kita yang kita buat, kalau kita bertobat kepada Allah dan sholat sunnah, caranya bagaimana Ustaz? Saya bilang gitu. Caranya ambil wudhu, sholat taubat. Bagaimana sholat taubat Ustaz? Ya, diajari beliau. Sholat taubat itu begini, 2 rakaat, begini, niatnya ini. Oh iya Ustaz. Ya udahlah, saya coba Ustaz. Nah dari semenjak sholat taubat itu saya coba, akhirnya menemu tambatan hati lah. Tambatan hati yang baru, mau berubah, segala jenis ada kebohongan-kebohongan kecil saya abaikan. Ibaratnya mau bohong mingkem, ingat Allah gitu kan. Jadi kan Ustadz Kusnadi itu selalu menghadirkan Allah tadi itu dalam kehidupan kita. Jadi agama itu bukan kehidupan untuk ritual, bukan beribadah aja gitu kan.
Tapi 24 jam. 24 jam dari mengatur kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu diatur oleh agama kan gitu. Nah, pada waktu saat dia diatur oleh agama, hadirkan Allah pada saat itu. Dari saat kita bekerja, saat kita mendidik anak, saat kita mendidik istri, gitu. Itulah yang saya ingat dari kata-kata Ustaz Kusnadi itu. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Ini sangat menginspirasi saya. Berarti abang tadi merasa relate lah dengan Umar bin Khattab ya. Kayak mirip nih. Gitu. Iya, kayak saya ngefan itu Jadi sama beliau tuh. Gitu. Luar biasa. Ya mungkin itu. Berarti akhirnya dari kalau bisa kita simpulkan lah nih sama-sama ya bang. Nah. Berarti dari perbincangan kita pertemanan itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Karena kalau saya dengar cerita abang tadi kan, waktu bandel awalnya ikut-ikut. Ikut-ikutan. Nah waktu berubah juga awalnya ikut-ikut. Ikut-ikut kan? Itu tadi. Ikut-ikut. Udahlah cobalah ikut kajian. Coba. Kan Iya. nyoba kan. Tes. Coba ngetes. Akhirnya setelah ngetes itu ketagihan. Ketika kita melakukan keburukan, kita ketagihan melakukan keburukannya kan. Ketika kita melakukan kebaikan, kita juga bisa ketagihan melakukan kebaikan. Kan? Iya. Nah, luar biasa ya. Jadi carilah teman yang baik. Iya, betul. Pesan saya itu tadi lah. Berteman itu cari teman yang kalau bisa masuk masjid. Biarpun dia tidak mengaji, tapi kalau basicnya dia masuk masjid, Udah ada 5 waktu. ciri-ciri baik lah. Ciri-ciri orang baik. Dan teman-teman seperti itu, teman-teman yang saling mendoakan. Kan gitu. Kalau ketemu udah assalamualaikum, waalaikumsalam, saling mendoakan tuh tadi kan. Itu tuh. Kalau ketemu teman yang what's up bro, mana bro? Ya bro, mana kita? Gerak kita? Itu udah. Itulah yang teman-teman yang memang mau asik-asik aja. Gitu. Berarti cara mencari teman yang baik itu penting, cara mencarinya cari di masjid gitu ya. Iya. Ada lagi nggak bang tips mencari teman yang baik itu kayak mana caranya? Ya mencari teman yang baik itu tadi berkumpullah dengan kajian-kajian umum. Kalau nggak mau hati ini menolak, paksa. Paksa karena awal semua sesuatu itu kan dipaksa. Dulu merokok kita batuk-batuk, nggak enak rupanya merokok. Cuman kita paksa merokok terus. Sampai akhirnya ketagihan kan gitu kalau merokok orang merokok kan gitu. Berhentinya pun gitu juga. Mau sholat pun tadi gitu juga ya. Mau sholat juga dipaksa. Paksa walaupun maghrib dulu ya kan. Lama-lama nambah. Subuh itu kayak zombie jalan ya kan. Mau ke masjid tuh kan jalan kita kayak zombie tuh. Sampai kantuk-kantuk. Paksa. Sampai akhirnya kalau nggak subuh itu astagfirullah nggak subuh aku tadi. Sampai ada yang hilang gitu dari. Karena udah terbiasa. Gitu. Iya. Sama kayak kita bulan Ramadan. Itu kan pas hari raya Idul Fitri, bawaannya masih pengen puasa gitu. Puasa aja. Mau makan masih canggung ya kan. Karena seperti itulah. Berarti gitu teman-teman, kesimpulannya cari teman yang baik, terus setelah memaksa diri untuk melakukan kebaikan. Dan coba aja kebaikan itu coba gitu. Ada kajian ikuti. Ya mudah-mudahan setelah itu jadi ketagihan berbuat baik ya. Tapi kalau ada kemaksiatan jangan dicoba-coba. Iya, tinggalkan aja, jauh. Karena nanti takutnya dicoba-coba keterusan nih. Ya luar biasa ya teman-teman. Mungkin gitu bincang-bincang kita hari ini bang. Nanti next time kalau ada lagi yang bisa kita bincangkan. Insyaallah. Insyaallah di sesi hijrah ini nanti kita akan undang teman-teman yang lain. Kita mau cari tahu kisah-kisah hijrah. Karena memang pasti di balik kisah hijrah setiap orang tuh ada ada poin, ada nilai positif yang bisa kita ambil. Mungkin itu teman-teman. Makasih Bang Yudi ya. Next time kalau ada waktu nanti kita ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, enak Bang. Syukran.